Shalom, salam sejahtera sahabat semuanya. Kembali bersama saya Robi Luase, dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab bersama kita. Kita akan melanjutkan di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-29. Sebelumnya izinkan saya memimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran Alkitab bersama kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang agung, Gembala yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Saatnya kami mau melanjutkan pembelajaran Alkitab bersama kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk terus memenuhi kami, menolong kami untuk kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Secara khusus firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Sebagai manusia kami tidak luput dari dosa, karena itu kami meminta pengampunan Tuhan atas dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami dalam pembelajaran Alkitab bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga, dalam tuntunan Allah Roh Kudus yang mulia. Amin. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Dan setelah itu saya akan membawa kita dalam interpretasi atau penjelasannya tentang Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-29 dengan judul Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Ayat 17 berkata, "Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Itu dalam Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Dan kita akan masuk dalam interpretasinya, dan saya menggunakan interpretasi daripada Matthew Henry Commentary. Dan di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-29 ini, Matthew Henry memberikan judul Kesombongan dan Kebobrokan Orang Yahudi. Pada bagian akhir pasal ini, Rasul Paulus mengarahkan pembahasannya lebih dekat kepada orang Yahudi
dan menunjukkan dosa-dosa apa yang menjadi kesalahan mereka, dan tak peduli dengan pengakuan diri dan kesombongan mereka orang-orang Yahudi yang sia-sia. Sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa bukan pendengar melainkan pelaku hukum Taurat yang dibenarkan. Dan di sini Paulus menerapkan kebenaran besar itu pada orang Yahudi. Kita bisa lihat Roma pasal 2 ayat 13 berkata, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Perhatikanlah poin besar yang pertama. Dia menerima pengakuan-pengakuan iman mereka. Ayat 17 sampai ayat 20. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 20 firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Paulus menerima pengakuan-pengakuan iman mereka dan merinci kesombongan tertentu mereka, orang-orang Yahudi, dan hak istimewa yang mereka bangga-banggakan, supaya mereka bisa melihat bahwa dia menyalahkan mereka bukan karena tidak tahu dalih mereka. Tidak, dia tahu betul perkara mereka orang-orang Yahudi. Satu, mereka adalah bangsa yang istimewa, terpisah dan berbeda dari semua bangsa lainnya, karena mereka memiliki hukum tertulis dan kehadiran Allah yang istimewa di tengah-tengah mereka. Satu, kamu menyebut dirimu orang Yahudi, terutama bukan dalam hal asal-usul, melainkan pengakuan diri. Itu adalah gelar yang sangat terhormat. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi dan inilah yang sangat mereka banggakan. Menjadi sebuah bangsa yang istimewa. Tetapi banyak orang yang disebut demikian merupakan orang-orang paling kejam. Bukan hal baru jika perbuatan-perbuatan terburuk diselubungi dengan nama-nama terbaik, dan banyak rumah ibadat iblis mengatakan bahwa mereka adalah orang Yahudi. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Dan banyak rumah ibadat iblis mengatakan bahwa mereka adalah orang Yahudi. Wahyu pasal 2 ayat 9. Dan keturunan ular beludak pun membual bahwa Abraham adalah bapa mereka. Matius pasal 3 ayat 7 sampai 9. Matius pasal 3 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan berkata, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kedua, dan bersandar kepada hukum Taurat. Artinya, mereka orang-orang Yahudi membanggakan bahwa mereka memiliki hukum Taurat tertulis dalam buku-buku mereka, membacanya di rumah-rumah ibadat mereka. Mereka sangat menyombongkan hak istimewa ini dan mengira hal ini cukup membawa mereka ke surga, walaupun mereka tidak hidup sesuai dengan hukum tersebut. Bersandar pada hukum Taurat
dengan rasa puas dan setuju itu baik. Tetapi bersandar pada hukum Taurat dengan angkuh, malas, dan merasa aman secara duniawi akan menghancurkan jiwa. Yeremia pasal 7 ayat 11. Yeremia pasal 7 ayatnya yang ke-11 firman Tuhan berkata, Yeremia pasal 7 ayatnya yang ke-11, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihatnya, kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan menghancurkan jiwa, baik Tuhan. Yeremia 7 ayat 11. Betel kepercayaan mereka. Yeremia pasal 48 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kamu Israel menjadi malu oleh karena Betel kepercayaan mereka. Meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-11 berkata, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang riang congkak. Dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di atas gunungku yang kudus. Adalah berbahaya jika bersandar pada hak-hak istimewa lahiriah dan tidak berusaha memanfaatkannya. Ketiga, bermegah dalam Allah. Lihatlah bagaimana hal-hal terbaik bisa diselewengkan dan disalahgunakan. Memuliakan Allah dengan rasa percaya, kerendahan hati, dan rasa bersyukur adalah akar dan ringkasan dari seluruh agama. Mazmur 34 ayat 3 berkata, Mazmur 34 ayat yang ke-3, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Selanjutnya Yesaya 45. Yesaya 45 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Kita lanjut 1 Korintus pasal 1 ayat 31. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-31 firman Tuhan berkata, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tetapi bermegah dalam Allah dengan angkuh dan sombong dan mengakui nama Allah secara lahiriah saja adalah akar dan ringkasan dari semua kemunafikan. Kesombongan rohani adalah yang paling berbahaya dari semua jenis kesombongan. Kedua, mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan. Roma pasal 2 ayat 18 berkata, Roma pasal 2 ayat yang ke-18, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, dan tahu akan kehendaknya. Kata Yunani yang dipakai yaitu to telema, kehendak. Kehendak Allah adalah kehendak tertinggi, kehendak yang berkuasa, mutlak, dan tidak dapat ditolak. Dunia pada waktunya dan tidak sebelum waktunya akan diatur sebagaimana mestinya. Ketika kehendak Allah adalah satu-satunya kehendak dan semua kehendak lainnya larut ke dalamnya. Mereka bukan hanya mengetahui kebenaran Allah, namun juga kehendak Allah. Apa yang Dia inginkan supaya mereka lakukan, apa yang Allah inginkan supaya dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam hukum Taurat.
Mungkin saja orang yang munafik banyak mengetahui kehendak Allah, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. King James Version memberikan pengertian menyetujui hal-hal yang lebih baik. Dokimaseista dia peronta. Paulus mendoakan ini untuk teman-temannya sebagai pencapaian yang sangat besar. Eisto dokimasein himas ta dia peronta. Filipi pasal 1 ayat 10 berkata, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. 1. Memahami dengan baik hal-hal tentang Allah dalam arti demikian. Engkau mengetahui perbedaan hal-hal yang berbeda. Mengetahui bagaimana membedakan antara baik dan jahat, memisahkan antara yang berharga dan yang hina, membedakan antara yang najis dan yang tahir. Yeremia pasal 15 ayat 19. Yeremia pasal 15 ayat 19. Ayat yang ke-19 berkata, karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Selanjutnya kita melihat Imamat pasal 11 ayat 47. Imamat pasal 11 ayat 47, firman Tuhan berkata, yakni untuk membedakan antara yang najis dan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Baik dan jahat terkadang sangat mirip sehingga tidak mudah untuk dibedakan. Namun orang Yahudi karena mereka sudah memiliki batu ujian hukum Taurat, dapat atau setidaknya mengira mereka dapat membedakan, menguraikan hal-hal terkecil dalam perkara-perkara yang meragukan. Seseorang bisa saja pandai menafsirkan kitab suci, namun merupakan orang Kristen yang buruk. Tepat dalam memahami namun sembrono dan ceroboh dalam melaksanakannya. Atau dengan kita dapat memahami pertentangan dengan ta dia peronta. Seseorang mungkin saja ahli dalam pertentangan agama, namun tidak mengenal kuasa kesalehan. Kedua, karena sangat mencintai hal-hal tentang Allah, seperti yang kita baca, menyetujui hal-hal yang lebih baik menurut King James Version. Ada kebaikan dalam agama yang dapat disetujui seorang munafik. Mungkin saja dia setuju dengan penilaian praktis bahwa hukum Taurat itu baik, namun persetujuan itu dikalahkan oleh nafsu kedagingan dan nafsu dalam pikiran. Aku melihat yang lebih baik tetapi mengejar yang lebih buruk. Dan sudah biasa jika orang berdosa menjadikannya sebagai alasan yang sangat memperburuk kehidupan yang penuh dosa. Mereka mengenal dan suka dengan apa yang baik itu karena diajar dalam hukum Taurat. Katekumenos, diajar agama. Kata tersebut berarti mereka sudah diajar ketika masih kecil. Sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi untuk bersusah payah mengajar anak-anak mereka ketika mereka masih kecil. Dan semua pelajaran mereka diambil dari dalam hukum Taurat. Alangkah baiknya jika orang Kristen sama rajinnya dalam mengajar anak-anak mereka dari dalam Injil. Nah, ini disebut sebagai kegenapan. King James Version berkata bentuk pengetahuan dan kebenaran dalam hukum Taurat, yaitu tampak dan penampilan dari segala kepandaian.
Roma pasal 2 ayat yang ke-20. Roma pasal 2 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Orang-orang yang pengetahuannya bersandar pada gagasan kosong namun tidak meresap ke dalam hati mereka, berarti hanya memiliki bentuknya saja, seperti sebuah lukisan yang dilukis dengan bagus dan dengan warna-warna yang indah, namun tidak punya kehidupan. Pengetahuan lahiriah hanya menghasilkan kesalehan lahiriah. 2 Timotius pasal 3 ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Pengetahuan lahiriah dapat menipu manusia, namun tidak dapat memperdayai mata Allah yang menembus dan memeriksa hati. Wujud lahiriah dapat menjadi sarana saluran kuasa, namun orang yang hanya memperhatikan itu saja sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ketiga, mereka adalah orang-orang yang mengajar, atau setidaknya demikianlah menurut pendapat mereka, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta. Roma pasal 19, pasal 2 ayat 19 dan 20 berkata, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Hal ini dapat diterapkan, satu, pada orang Yahudi secara umum. Mereka menganggap diri mereka penuntun bagi bangsa-bangsa lain yang buta dan malang, yang ada dalam kegelapan. Dan mereka sangat bangga akan hal ini, bahwa siapapun yang ingin memiliki pengetahuan tentang Allah harus berutang budi pada mereka orang Yahudi untuk hal itu. Semua bangsa-bangsa lain harus datang bersekolah kepada mereka untuk belajar apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, karena mereka memiliki sabda-sabda yang hidup. Kedua, para rabi-rabi mereka dan para alim ulama dan pemimpin-pemimpin di antara mereka, terutama yang menghakimi orang lain. Kita bisa baca dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-1. Roma pasal 2 ayat yang ke-1 berkata, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kebanggaan pada diri sendiri yang besar ini mereka dapatkan dari kursi Musa dan rasa hormat yang diberikan orang banyak atas perintah mereka. Dan Rasul Paulus menyatakan ini dengan beberapa istilah: penuntun orang buta, terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa. Yang lebih menyatakan pendapat sombong mereka tentang diri sendiri dan penghinaan mereka terhadap orang lain. Ini adalah senar harpa yang sangat suka mereka petik, menimbun sebutan kehormatan bagi diri mereka sendiri. Pekerjaan terbaik yang disombongkan tidak diterima oleh Allah. Memang baik jika mendidik orang bodoh dan mengajar orang yang belum dewasa, namun mengingat ketidaktahuan, kebodohan dan ketidakmampuan kita sendiri untuk berhasil mengajar tanpa Allah, tidak ada yang dapat dibanggakan dari pekerjaan itu. Poin besar yang kedua, Rasul Paulus semakin menambah murka orang-orang Yahudi dengan dua hal itu. Roma pasal 2 ayat 21 sampai 24 berkata, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri?
Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan bersinah, mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Satu, bahwa mereka orang-orang Yahudi berdosa melawan pengetahuan dan pengakuan diri mereka. Mereka melakukan sendiri apa yang mereka ajarkan kepada orang lain untuk menghindarinya. Bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Mengajar kebaikan harus dimulai dari diri sendiri dan tidak boleh hanya berhenti di situ saja. Kemunafikan orang Farisi adalah bahwa mereka tidak melakukan seperti yang mereka ajarkan. Matius pasal 23 ayat 3. Matius pasal 23 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Justru merobohkan dengan cara hidup mereka apa yang mereka bangun dengan pengajaran mereka. Karena siapa yang mau percaya kepada orang-orang yang tidak mempercayai diri mereka sendiri, teladan akan lebih menguasai daripada peraturan. Penghalang terbesar bagi keberhasilan kata-kata adalah orang-orang yang hidupnya buruk dan bertentangan dengan ajaran mereka yang baik, yang khotbahnya di atas mimbar sangat baik sehingga sayang mereka harus turun dari mimbar, namun hidupnya di luar mimbar sangat jahat sehingga sayang mereka pernah naik mimbar. Paulus menyebutkan 3 dosa khusus yang sangat banyak terdapat di antara orang Yahudi. 1. Mencuri. Ini dituduhkan kepada beberapa orang yang mengumumkan ketetapan Allah. Mazmur 50 ayat 16 dan 18. Mazmur 50 ayat 16 dan 18. Ayat 16 berkata, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ayat 18, jika engkau melihat pencuri maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang bersinah. Orang Farisi dituduh menelan rumah janda-janda, dan itu adalah perampokan yang terburuk. Matius pasal 23 ayat 14 berkata, Matius pasal 23 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kedua, persinahan. Roma pasal 2 ayat yang kedua. Roma pasal 2 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, engkau yang berkata jangan bersinah, mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ini sama seperti yang dituduhkan kepada orang berdosa, orang-orang berdosa dalam Mazmur pasal 50 ayat 18. Mazmur pasal 50 ayat 18 firman Tuhan berkata, jika engkau melihat pencuri maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang bersinah. Dalam King James Version dikatakan engkau bergaul dengan orang bersinah. Banyak rabi Yahudi yang dikatakan terkenal karena dosa ini. Ketiga,
Pencemaran dengan merampas hal-hal kudus yang pada waktu itu dengan hukum-hukum khusus dipersembahkan dan dikhususkan untuk Allah. Dan ini dituduhkan kepada orang-orang yang mengaku jijik terhadap berhala-berhala. Hal inilah yang dilakukan orang Yahudi secara luar biasa. Setelah penawanan mereka di Babel, tungku perapian itu memisahkan mereka selamanya dari sisa penyembahan berhala mereka. Namun mereka berlaku sangat curang dalam menyembah Allah. Pada hari-hari terakhir jemaat perjanjian lama, mereka dituduh menipu Allah mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maleakhi pasal 3, 8 dan 9. Memakai hal yang secara istimewa dikhususkan untuk Allah bagi penggunaan mereka sendiri dan untuk melayani segala nafsu mereka. Maleakhi pasal 3 ayat 9 berkata, Maleakhi pasal 3 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan ini hampir sama dengan penyembahan berhala. Walaupun pencemaran ini diselubungi dengan rasa jijik terhadap berhala-berhala, orang yang akan dihakimi dengan keras pada suatu hari lain adalah yang mengutuki dosa lain, orang lain, namun melakukan sendiri hal yang sama, atau yang sama buruk, atau yang lebih buruk. Kedua, bahwa mereka mempermalukan Allah dengan dosa mereka. Roma pasal 2 ayat 23 dan 24. Roma pasal 2 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata, engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sementara Allah dan hukumnya adalah kehormatan bagi mereka, orang-orang Yahudi, yang atasnya mereka membangga-banggakan dan menyombongkan diri, mereka malah justru memalukan Allah dan hukumnya dengan memberi kesempatan kepada orang-orang luar untuk mencela agama mereka, seolah-olah agama mereka mengizinkan dan memperbolehkan hal-hal seperti itu, yaitu penyembahan berhala. Seperti halnya orang-orang yang menarik kesimpulan seperti itu berdosa, karena kesalahan seorang yang mengaku beriman tidak boleh ditimpakan pada pengakuan imannya. Demikian pula mereka yang memberi kesempatan timbulnya kesimpulan-kesimpulan itu juga berdosa. Dan dosa ini akan sangat memperburuk kesalahan mereka. Inilah yang mendatangkan hukuman dalam perkara Daud, bahwa dia dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. 2 Samuel pasal 12 ayat 17 firman Tuhan berkata, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dan Rasul Paulus di sini mengacu kepada tuduhan yang sama terhadap nenek moyang mereka, seperti ada tertulis di dalam Roma pasal 2 ayat 24 yang berkata, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Paulus tidak menyebutkan tertulis di mana, karena dia menuliskan ini untuk orang-orang yang sudah diajar tentang hukum Taurat. Ketika berusaha meyakinkan seseorang suatu keuntungan jika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan mengenal kitab suci. Namun tampaknya Paulus menunjuk kepada Yesaya pasal 52 ayat 2. Yesaya pasal 52 ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata, kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Selanjutnya, Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-22 dan 23. Ayat yang ke-22 dan 23 firman Tuhan berkata,
Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 14. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini adalah sebuah ratapan bahwa orang-orang yang diciptakan untuk menjadi ternama dan terpuji bagi Allah justru mendatangkan aib dan malu bagi Allah. Kejahatan besar dari dosa seorang yang mengaku beriman adalah penghinaan yang diberikan kepada Allah dan agama oleh karena pengakuan iman mereka. Oleh karena kamulah nama Allah dihujat. Artinya, kamu memberi kesempatan untuk itu dengan kebodohan dan kecerobohan kamu. Kecaman yang kamu akibat bagi dirimu sendiri merendahkan juga Allahmu, dan agama dirugikan melalui pihakmu. Ini sebuah peringatan yang baik bagi orang-orang yang mengaku percaya supaya melangkah dengan hati-hati. 1 Timotius pasal 6 ayat yang pertama. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang pertama berkata, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Poin besar yang ketiga, Paulus menegaskan bahwa pengakuan iman mereka sama sekali tidak cukup untuk membebaskan mereka dari kesalahan yang mendatangkan murka ini. Roma pasal 2 ayat 25 sampai 29. Pasal 2 ayat 25 sampai 29 berkata, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut sunat bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Artinya, orang Yahudi yang taat tidak akan kehilangan upah ketaatan mereka, tetapi akan memperolehnya karena sebagai orang Yahudi, mereka memiliki hukum ketaatan yang lebih jelas daripada yang dimiliki bangsa-bangsa lain. Allah tidak memberikan hukum Taurat atau memerintahkan sunat dengan sia-sia. Penyataan upacara lahiriah itu diakhiri, karena jika demikian sunat bagi orang yang mengaku percaya kepada Kristus tidak dilarang. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Namun di sini Paulus berbicara kepada orang Yahudi yang bisa mendapatkan manfaat dari agama Yahudi jika mereka mau hidup sesuai dengan ketetapan hukumnya.
Tetapi jika tidak, sunat tidak ada lagi gunanya. Artinya, pengakuan imanmu tidak akan berguna bagimu. Kamu tidak akan lebih dibenarkan daripada bangsa-bangsa lain yang tidak disunat. Melainkan justru lebih disalahkan karena berdosa terhadap terang yang lebih besar. Orang yang tidak disunat dalam kitab suci dianggap sebagai orang najis. Yesaya pasal 52 ayat yang pertama. Yesaya pasal 52 ayat yang pertama berkata, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan. Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12 berkata, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dan orang Yahudi yang jahat akan dihakimi sebagai orang yang tidak bersunat. Yeremia pasal 9 ayat 25 sampai 26 berkata, lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Lebih jauh untuk menggambarkan hal ini, 1. Paulus menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak disunat, jika mereka hidup sesuai terang yang mereka miliki, berdiri sederajat dengan orang Yahudi, jika mereka memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat. Roma pasal 2 ayat yang ke-25 dan 27. Roma pasal 2 ayat 25 berkata, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Ayat yang ke-27, jika demikian maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Artinya dengan sungguh-sungguh tunduk kepada tuntunan terang alam, mereka melakukan isi pokok hukum Taurat. Sebagian orang memahaminya sebagai menilai perkara ketaatan yang sempurna terhadap hukum Taurat. Jika bangsa lain dapat mengikuti hukum Taurat dengan sempurna, mereka akan dibenarkan karenanya seperti orang Yahudi. Namun, tampaknya lebih cocok jika artinya adalah jenis ketaatan yang benar-benar dicapai sebagian orang bukan Yahudi. Perkara Cornelius akan memperjelas hal ini. Walaupun dia orang bukan Yahudi dan tidak disunat, namun karena ia saleh dan ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dia diterima. Sudah pasti ada banyak contoh serupa, dan mereka adalah orang yang tak bersunat, yang memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Dan mengenai orang-orang seperti itu, Paulus berkata, 1, bahwa mereka diterima oleh Allah seolah-olah mereka telah disunat. Mereka dianggap sama dengan orang yang telah disunat.
Sunat memang kewajiban yang diperintahkan kepada orang Yahudi, tetapi hal itu bukanlah syarat bagi seluruh dunia untuk memperoleh pembenaran dan keselamatan. Kedua, bahwa ketaatan mereka sangat memperburuk ketidaktaatan orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat tertulis. Menghakimi kamu, artinya itu menambah hukuman kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar. Perhatikanlah, bagi orang duniawi yang mengaku percaya, hukum hanyalah tulisan. Mereka membacanya sebagai tulisan belaka dan tidak diatur olehnya sebagai hukum, sebuah hukum. Mereka benar-benar telah melanggar hukum itu, bukan hanya tulisan dan sunat saja, tetapi juga olehnya. Artinya mereka mengeraskan hati dalam dosa. Hak-hak istimewa lahiriah, jika tidak bermanfaat bagi kita, akan merugikan kita. Ketaatan orang-orang yang menikmati lebih sedikit sarana dan membuat lebih sedikit pengakuan iman akan menambah hukuman orang-orang yang menikmati lebih banyak sarana dan membuat lebih banyak pengakuan iman namun tidak hidup sesuai dengan itu. Kedua, Paulus menjelaskan sunat yang sesungguhnya. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29 berkata, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. 1. Sunat yang sesungguhnya bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah dan bukan secara hurufiah. Ini bukan berarti kita harus menghentikan ketaatan terhadap penetapan-penetapan lahiriah yang baik jika dilakukan pada tempatnya, melainkan supaya kita tidak lagi mempercayai dan mengandalkan penetapan-penetapan itu sebagai hal yang cukup untuk membawa kita ke surga, dan tidak menerima begitu saja apa yang disebut hidup tanpa benar-benar hidup. Orang seperti itu bukan yang disebut Yahudi dan tidak akan diterima Allah sebagai keturunan Abraham yang percaya atau diakui sesudah memenuhi maksud hukum Taurat. Menjadi anak-anak Abraham berarti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Yohanes pasal 8 ayat 39 dan 40. Yohanes pasal 8 ayat 39 dan 40. Firman Tuhan berkata, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, yang pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kedua, sunat yang sesungguhnya adalah yang tidak nampak di dalam hati dan secara rohani. Allah melihat hati, dan hati yang disunat membuat kita dapat diterima olehnya. Ulangan pasal 30 ayat 6, firman Tuhan berkata. Ulangan pasal 30 ayat 6. Firman Tuhan berkata, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ini bukan sunat yang dilakukan oleh manusia. Kolose pasal 2 ayat 11. Kolose pasal 2 ayat 11. Ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata,
Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan akan tubuh yang berdosa berarti dilakukan secara rohani dan roh kita sebagai pelaku dan dikerjakan oleh roh Allah sebagai penciptanya. Ketiga, pujian baginya datang bukan dari manusia yang menghakimi menurut penampilan lahiriah, melainkan dari Allah. Artinya, Allah sendiri akan mengakui dan menerima dan memahkotai ketulusan ini, karena bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kepura-puraan yang menarik hati dan pengakuan iman yang tampak meyakinkan bisa memperdayai manusia. Tetapi Allah tidak bisa diperdayai seperti itu. Allah bisa melihat menembus penampilan untuk melihat yang sesungguhnya. Ini sama seperti kekristenan sejati. Orang Kristen sejati bukanlah orang Kristen secara lahiriah atau yang dibaptis secara lahiriah pada tubuhnya, melainkan orang yang Kristen secara batiniah dan dibaptis di dalam hati secara rohani dan bukan secara hurufiah, dan mendapatkan pujian bukan dari manusia melainkan dari Allah. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita dan penjelasannya bagi kita. Bagaimana kita melihat bahwa orang-orang Yahudi menyombongkan diri, menjadi angkuh karena merasa bahwa mereka memiliki hukum Taurat. Namun mereka, Paulus menjelaskan bahwa mereka walaupun memiliki hukum Taurat, tetapi kalau melanggar hukum Taurat itu, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan juga berbicara mengenai sunat. Sunat bukanlah sunat secara lahiriah, tetapi sunat di dalam hati, yaitu terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dan itu dilakukan di dalam roh dan jiwa kita, dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan yang memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan sesuai dengan kehendak Allah. Demikian jauh pembelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang agung, Gembala yang baik, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat 17-29 ini. Bagaimana Engkau mengingatkan orang-orang Yahudi supaya mereka tidak menjadi sombong karena mereka memiliki hukum Taurat. Dan sebaliknya Engkau mengajarkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya jangan minder dengan orang Yahudi, tetapi berdiri tegak dengan iman di dalam Injil Yesus Kristus yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan. Karena itu kami sangat bersyukur, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hidup di dalam kekudusan. Roh Kudus menyunatkan hati, jiwa, dan roh kami agar kudus di hadirat-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang taat, hormat kepada Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkati pembelajaran Alkitab bersama kami ini, berkati setiap sahabat yang mengikuti streaming ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa Surgawi dalam tuntunan Allah Roh Kudus yang mulia. Amin. Sampai jumpa dalam pembelajaran Alkitab bersama kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.